Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama hingga yang keenam. Demikian bunyinya. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanti adalah sebuah kehidupan yang harus kita hadapi setiap waktu. Ada banyak hal yang kita nantikan dalam hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Para petani menanti waktu panen, sekolah menanti waktu kelulusan, para pegawai atau pekerja menanti waktu gajian, dan berbagai hal yang membawa kita ke dalam suasana penantian. Saudaraku, masa penantian memerlukan karakter atas keyakinan terhadap apa yang sedang dinantikan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, pada waktu itu akan datang waktunya, akan tiba waktunya di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk menyempurnakan karya keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Pada waktu itu, artinya kita sedang menunggu suatu momen, suatu saat di mana Tuhan akan datang kembali untuk menyempurnakan karya keselamatannya bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu kita perlu membangun keyakinan yang kokoh dan kepastian atas penantian itu. Sebab dengan keyakinan yang teguh kita akan ditolong dan dibantu untuk lebih giat bekerja, melakukan aktivitas kita lebih semangat, lebih rajin, sebab waktunya tidak lama lagi. Waktunya akan segera datang. Maka sebelum waktu itu tiba, kita memerlukan segala tanggung jawab kita bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga pada saat kedatangannya itu kita bisa masuk dengan ringan, dengan girang, dengan gembira, sesuai dengan situasi dan suasana hari itu. Saudaraku, yang pertama-tama disebutkan dalam teks kita ini, pada waktu itu aku akan bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena sekalipun sesungguhnya Allah telah murka terhadap kita, tetapi kini murka Allah telah surut.
Murkanya telah dihentikan, dibatalkan, telah diganti dengan belas kasihan, diganti dengan penebusan. Itu sebabnya Yesus datang untuk menghapus murka Allah, agar kita masuk ke dalam anugerahnya, masuk ke dalam belas kasihnya. Patutlah kita bersyukur oleh karena itu. Dan pada waktu itu, pada waktu kedatangannya itu, kita akan melihat dengan sempurna bahwa Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah juru selamat kita. Karena itulah patut kita bermazmur baginya, mengharumkan namanya, berseru dan bersorak-sorai atas namanya yang kudus itu. Saudaraku, kita akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah pada waktu itu. Karena itu saudara-saudara, pada masa penantian ini, kita perlu melatih diri kita memasuki suasana di mana Tuhan datang. Suasana syukur, suasana bermazmur, suasana bersorak-sorai, suasana yang penuh dengan sukacita. Jadi kita perlu membangun hati yang bermazmur, hati yang bersorak, hati yang bersukacita. Atas apa, saudara? Sukacita yang perlu kita lakukan ialah terjadinya perbuatan-perbuatan Allah di dalam diri kita, terjadinya perbuatan-perbuatan Allah di dalam diri manusia, terjadinya perbuatan-perbuatan Allah di dunia ini. Maka sumber sukacita, sorak-sorai, dan kegembiraan kita mesti berada pada perbuatan-perbuatan Allah. Karena itu saudara-saudara, dalam masa penantian ini kita perlu terus mengembangkan dan menerima perbuatan-perbuatan Allah terjadi dalam diri kita. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu juga terjadi melalui diri kita. Karena itu dalam masa penantian ini kita harus mengesampingkan keinginan diri, mengesampingkan segala sesuatu yang membuat nama kita dibesarkan, mengesampingkan segala sesuatu yang menonjolkan diri kita, tetapi kita memasuki suasana perbuatan Allah ke dalam diri kita. Karena itu saudara-saudaraku, dalam masa penantian ini perlu kita merenungkan ulang dalam kehidupan kita. Apakah yang sudah diperbuat Allah ke dalam diri kita? Apa yang telah dilakukan Allah terhadap kita? Kadang-kadang kita sering melupakan hal-hal itu. Atau boleh kita katakan kita terlalu melihat perbuatan-perbuatan Allah yang menyangkut kehidupan sehari-hari saja. Ya benar, kita melihat perbuatan Allah di mana Dia memberkati kita, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan kesehatan, memberikan pengetahuan, memberikan hidup yang lebih baik, jabatan yang lebih tinggi, hasil pertanian yang lebih indah, ekonomi meningkat, dan macam-macam. Perbuatan-perbuatan Allah sedemikian memang kita perlukan. Dan kita masih terus bekerja untuk mendapatkannya. Itu sebabnya setiap hari kita bekerja, kita belajar, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, agar berkat Tuhan turun atas pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga hidup kita bisa berkelanjutan dengan baik. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, lebih daripada itu, Allah telah memberikan perbuatan besar kepada kita. Dulu kita berada dalam murka Allah, tapi sekarang murkanya telah surut, kita telah berada dalam kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Allah telah mengampuni hidup kita. Saudaraku, perbuatan besar Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menghapus dosa kita tidak boleh kita lupakan. Dan kita tidak boleh hanya sekedar menerima begitu saja, tetapi sungguh-sungguh itu harus menjadi karakter kita. Sebab apa, saudara-saudara?
Sebab mereka yang menantikan kedatangan Tuhan itu hanya boleh masuk ke sana manakala mereka telah diampuni dosa-dosanya, telah disucikan oleh Tuhan, maka dia boleh masuk ke dalam wilayah kehidupan di mana Allah yang suci telah menerima kita. Itu salah satu, saudara-saudara. Perbuatan besar apalagi yang diperbuat Allah kepada kita? Perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada kita ialah seharusnya kita sudah berakhir dengan kematian, bahkan kematian yang kekal. Oh, lebih mengerikan lagi digambarkan dalam Alkitab. Kita akan memasuki neraka yang penuh bara api itu. Tetapi kini kita telah diberikan Allah hidup. Bukan hanya hidup begitu saja, tetapi hidup yang kekal, saudara-saudara. Perbuatan Allah yang besar ini perlu kita renungkan dan kehidupi setiap hari. Sebab manakala kita masuk ke dalam kehidupan kekal, bukankah kehidupan kita akan mengekspresikan kehidupan itu sendiri? Kita akan mencintai kehidupan itu, akan gemar membangun sesuatu yang membuat orang hidup di sekeliling kita. Kita akan menghilangkan keinginan yang mematikan, yang merusak, yang merugikan orang lain. Tetapi kita akan membangun kehidupan, karena itu adalah karakter hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pada waktu itu, saudara-saudara, kita akan berkata, Engkau adalah keselamatanku, Engkau adalah kekuatanku, dan Engkau akan menggali dari sumur keselamatan itu kegerangan, saudara-saudara. Bagaimanakah kita bisa masuk ke situ dalam masa penantian ini, saudara-saudara? Marilah kita mengekspresikan kehidupan yang kekal itu, di mana Tuhan akan datang membawa kita dengan sukacita dan kegembiraan. Kita akan bersorak-sorai, kita akan beria-ria, bersukacita akan kedatangannya. Tetapi sukacita itu hanya akan terjadi ketika perbuatan-perbuatan Tuhan terjadi atas kita. Sebab dengan perbuatan Tuhan sendirilah kita bisa memasuki sukacita yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan apakah perbuatan Allah yang bagaimanakah yang sudah saudara terima? Dan bagaimanakah perbuatan itu hari ini terjadi dalam kehidupan keseharian kita? Bersyukurlah, bermasmurlah, beria-rialah, timbalah kegirangan dari sumur keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Dan marilah kita dengan teguh, dengan keyakinan yang kokoh, menantikan kedatangannya untuk menyempurnakan seluruh karyanya di dalam kehidupan kita. Amin.